Baik, saya persilakan langsung kepada moderator untuk bisa memandu jalannya presentasi dan diskusi. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vita Indri Febriani, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Murifatun Nisa dengan akhiran NIM 125 selaku moderator dari kelompok 5. Baik, dari kelompok 5 saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Siti Anissa dengan akhiran NIM 071, Sarah Al-Hadad dengan akhiran NIM 073, Agustina dengan akhiran NIM 122, dan Aurel Glaudia dengan akhiran NIM 123, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran. Di sini ada pendahuluan latar belakang. Kegiatan refleksi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Melalui refleksi, siswa dapat menyadari apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, serta bagaimana mengembangkan pemahaman dan keterampilan secara lebih baik. Dalam konteks pendidikan modern, refleksi juga mendorong terbentuknya pembelajaran mandiri, kritis, dan bertanggung jawab atas proses pembelajarannya. Oleh karena itu, penerapan kegiatan refleksi sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian B, rumusan masalah. Apa pengertian kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran menurut para ahli? Yang kedua, apa tujuan pelaksanaan kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran? Dan yang ketiga, pentingnya melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran. Bagian C, tujuan penulisan menjelaskan pengertian kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran menurut pandangan para ahli. Kedua, menguraikan tujuan dilaksanakannya kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menganalisis peran dan manfaat refleksi dalam meningkatkan efektivitas proses mengajar. Yang bagian kedua ada pembahasan. Bagian A, pengertian kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran menurut para ahli. Pengertian kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dewey 1933, refleksi adalah proses berpikir aktif, terus-menerus, dan hati-hati tentang suatu keyakinan atau pengetahuan berdasarkan bukti yang mendukungnya. Yang kedua, Son 1983 menyatakan bahwa refleksi adalah upaya menganalisis pengalaman untuk memahami tindakan yang telah dilakukan dan meningkatkan praktik di depan. Dan yang terakhir, sedangkan menurut Brooklyn 1995, refleksi dalam pembelajaran bertujuan untuk memahami proses belajar, mengenali hambatan, serta mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran diri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bagian B, tujuan pelaksanaan refleksi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mengevaluasi proses pembelajaran
menilai apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa, membantu siswa menyadari apa yang mereka pelajari dan bagaimana cara belajarnya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, melatih siswa untuk berpikir mendalam tentang pengalaman belajar mereka. Yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan, baik untuk guru maupun siswa, agar pembelajaran di depan lebih efektif. Yang kelima, membangun kesadaran diri, membantu siswa mengenal kekuatan dan kelemahan diri dalam belajar. Bagian C, pentingnya melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran. Melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran sangat penting karena membantu siswa dan guru mengevaluasi proses belajar yang telah berlangsung. Refleksi memberikan kesempatan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, sehingga perbaikan bisa dilakukan di masa depan. Bagi siswa, refleksi mendorong mereka untuk berpikir kritis, menyadari apa yang telah dipelajari, dan bagaimana cara mereka belajar, yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Selain itu, refleksi juga membantu membangun kesadaran diri dan memperkuat motivasi belajar. Dengan refleksi yang rutin, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, baik bagi siswa maupun guru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bagian penutup, kesimpulan. Refleksi dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan refleksi, siswa dapat mengevaluasi apa yang telah dipelajari, memahami kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Bagi guru, refleksi membantu untuk memperbaiki dan meningkatkan metode pengajaran yang digunakan, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan relevan. Secara keseluruhan, refleksi mendorong pembelajaran yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran diri siswa, dan memfasilitasi perubahan positif dan proses pendidikan. Kemudian ada bagian saran. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, disarankan agar baik siswa maupun guru secara rutin melakukan kegiatan refleksi. Bagi siswa, disarankan untuk meluangkan waktu setelah setiap pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman dan pengalaman belajar mereka, serta mencari cara untuk memperbaiki strategi belajar. Bagi guru, refleksi bisa dilakukan dengan menganalisis metode pengajaran yang digunakan dan berusaha untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa. Selain itu, refleksi sebaiknya dilakukan secara terstruktur agar hasilnya lebih maksimal, misalnya dengan menggunakan jurnal refleksi atau diskusi kelompok. Dengan begitu, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa. Itu saja presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya buka sesi pertanyaan. Saya buka 2 sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Karena pertanyaan teman-teman sudah ada di grup, bagi yang bertanya saya persilakan untuk membaca kembali pertanyaannya. Saya persilakan kepada Vivi.
Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana kegiatan refleksi dapat membantu seseorang mengenali pola pikir atau kebiasaannya sendiri? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vivi. Untuk teman-teman yang lain, saya persilakan. Kepada Amelia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana refleksi bisa mengubah kegagalan menjadi peluang belajar? Tentu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amelia. Untuk teman-teman yang lain, satu pertanyaan lagi. Baik, kepada Andari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya bertanya, mengapa refleksi dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, karena pertanyaannya sudah cukup 3 untuk pemateri, saya persilakan untuk menjawab. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana kegiatan refleksi dapat membantu seseorang mengenali pola pikir atau kebiasaannya sendiri. Kegiatan refleksi dapat membantu seseorang mengenali pola pikir atau kebiasaannya sendiri dengan meningkatkan kesadaran diri tentang pikiran, perasaan, dan perilaku. Melalui refleksi, seseorang dapat mengidentifikasi pola pikir atau kebiasaan yang tidak efektif atau tidak sehat, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi untuk perubahan positif. Refleksi juga membantu meningkatkan kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi dan stres, sehingga seseorang dapat lebih siap menghadapi tantangan. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk teman-teman pemateri, masih ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya persilakan kepada forum untuk menambahkan. Kepada Aurel, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan, jadi kegiatan refleksi memungkinkan seseorang untuk melakukan introspeksi, yaitu melihat ke dalam diri sendiri untuk memahami bagaimana cara berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap berbagai situasi. Dengan meluangkan waktu untuk merenung atas pengalaman atau hasil dari tindakan tertentu, seseorang bisa memulai mengenali pola yang berulang dalam pikirannya, apakah cenderung positif, negatif, proaktif, atau pasif. Misalnya, siswa yang melakukan refleksi setelah gagal dalam ujian dapat menyadari bahwa mereka sering menunda belajar atau terlalu mengandalkan hafalan daripada memahami konsep.
Dengan menyadari pola-pola tersebut, seseorang memiliki kesempatan untuk mengganti kebiasaan yang tidak produktif dengan yang lebih konstruktif. Refleksi membantu membangun kesadaran diri yang merupakan langkah awal menuju pengembangan diri yang lebih baik dan perubahan perilaku yang bermakna. Ini juga mendorong seseorang untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas pilihan dan sikapnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Aurel, terima kasih. Untuk teman-teman forum, saya persilakan untuk menambahkan. Kepada forum, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya tunjuk. Kepada Saudara Rizal, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi perkenalkan nama Rizal A dengan akhiran NIM 099. Jadi kalau bisa dibilang itu kegiatan refleksi itu kayak kita itu bercermin pada diri sendiri. Tapi cermin ini lebih dalam, jadi menyoroti pikiran dan tindakan dari kita sendiri. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara kerjanya itu kayak seperti yang pertama itu mengingat dan meninjau kembali. Jadi saat kita melakukan refleksi, kita itu meluangkan waktu untuk mengingat kembali berbagai pengalaman, keputusan atau interaksi yang terjadi. Jadi proses mengingat di sini tuh membantu kita melihat rangkaian peristiwa secara utuh. Jadi tidak hanya potongan-potongannya saja, dan juga yang kedua itu mengidentifikasi emosi dan reaksi. Jadi sambil kita meninjau kembali, kita itu jadi lebih sadar dengan emosi yang kita rasakan saat itu dan bagaimana kita itu bereaksi. Kayak misalnya itu saat kita menghadapi tantangan, apakah kita itu langsung merasa cemas, atau saat kita menerima kritik, apakah kita itu kayak cenderung defensif. Dan juga yang ketiga itu bisa menganalisis asumsi dan keyakinan. Jadi refleksi di sini tuh juga membantu kita itu menggali lebih dalam dan mempertanyakan asumsi atau keyakinan yang selama ini kita pegang. Kayak contohnya kita itu kayak mengapa harus selalu menyenangkan semua orang. Dari mana kira-kira keyakinan itu berasal atau tidak? Apakah keyakinan itu masih relevan dan bermanfaat bagi kita sendiri? Dan juga mengenali dampak. Dengan mengenali pola pikir dan kebiasaan, jadi kita juga bisa melihat dampaknya pada kehidupan kita sendiri. Apakah pola pikir perfeksionis justru membuat kita itu stres dan tidak produktif? Apakah kebiasaan menunda-menunda itu membuat kita kehilangan banyak kesempatan? Jadi dari situ kita bisa mengenali dampak-dampaknya begitu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Permisi, Baik, moderator, untuk saya boleh memberikan ini dulu ya, sanggahan mungkin ya untuk pertanyaannya Vivi. Ini adik-adik semua anggapkan kalian sebagai seorang guru gitu, jadi bukan kalian seorang siswa ya. Anggapkan kalian seorang guru di mana kalian pada saat pembelajaran itu misalnya ada di fase refleksi gitu. Jadi ada misalnya selama berapa menit gitu di kelas gitu ya, guru itu menerapkan refleksi gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalian menerapkan refleksi itu ke siswa? Dalam hal kaitan pertanyaannya Vivi tadi gitu. Bagaimana kegiatan refleksi dapat membantu siswa di sini, seseorang di sini mungkin siswa harusnya gitu ya. Siswa mengenali pola pikir atau kebiasaannya sendiri gitu ya. Jadi jawabannya belum mengena. Tadi mungkin bisa difokuskan ke situ. Bagaimana caranya kalian sebagai seorang guru ketika berada di fase refleksi, kemudian membantu siswa untuk mengenali pola pikir mereka gitu. Misalnya pada suatu bab di materi biologi gitu. Misalnya seperti apa gitu ya. Coba adik-adik bisa dieksplor lagi jawabannya. Silakan.
Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Boleh juga tadi yang menjawab, yang sudah menjawab tadi boleh ditambahkan seperti apa sih gitu ya. Boleh diperbaiki lagi jawaban kalian. Nah, jadi pertanyaan ini kita fokuskan dulu ke sini gitu ya, biar kita paham dulu maksudnya apa pertanyaannya, jawabannya udah kena belum, baru nanti kita fokus ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kepada Saudari Nanda Rizky, saya persilakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, kegiatan refleksi bagi seorang guru untuk menerapkan itu, misalnya seperti menganalisis proses pembelajaran. Refleksi bagi guru memungkinkan untuk melihat kembali proses pembelajaran yang telah dia lakukan, dengan merenungkan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Guru dapat mengidentifikasi pola pikir yang mungkin memengaruhi cara mereka belajar. Seperti contohnya, jika seorang guru menyadari bahwa mereka sering merasa frustasi ketika siswa tidak memahami materi, mereka dapat mulai mempertanyakan metode pengajaran yang digunakan dan mencari cara untuk memperbaikinya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Melalui refleksi, guru dapat meningkatkan kesadaran diri tentang kebiasaan dan pola pikir mereka. Seperti jika seorang guru cenderung mengabaikan umpan balik dari siswa, refleksi dapat membantu mereka menyadari pentingnya mendengarkan suara siswa untuk meningkatkan pengalaman belajar. Kesadaran ini adalah langkah awal untuk melakukan perubahan positif. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Refleksi juga berfungsi sebagai alat evaluasi diri. Guru dapat menilai efektivitas pengajaran mereka dengan mempertimbangkan umpan balik dari siswa dan hasil belajar. Dengan cara ini, mereka dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan. Izin Ibu, ini pertanyaannya sudah mau disimpulkan atau masih mau dijawab? Bisa dikembalikan kepada Vivi, apakah paham tidak jawaban dari yang tadi sudah menjawab terhadap pertanyaan? Silakan. Baik, Ibu. Untuk Saudari Vivi, saya persilakan untuk menyimpulkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan, jadi kegiatan refleksi itu membantu seseorang mengenali pola pikir dan kebiasaannya sendiri dengan mendorongnya untuk secara sadar meninjau kembali pengalaman, tindakan, dan reaksi yang telah dilakukan. Melalui proses ini, individu dapat melihat pola yang berulang dalam cara berpikir dan bertindak, termasuk kebiasaan yang mungkin selama ini tidak disadari. Dengan memahami pola-pola tersebut, seseorang bisa mengetahui mana yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau diubah agar dapat berkembang secara pribadi maupun profesional. Jadi refleksi ini juga membantu peluang untuk berpikir lebih kritis dan objektif terhadap diri sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudari Vivi. Untuk teman-teman pemateri lainnya, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kepada Sahra, saya persilakan. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Pertanyaannya, dalam konteks materi, bagaimana refleksi bisa mengubah kegagalan menjadi peluang belajar? Jadi, refleksi membantu mengubah kegagalan menjadi peluang belajar dengan memungkinkan individu untuk mengevaluasi apa yang terjadi, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengoreksi kesalahan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Refleksi juga memungkinkan individu untuk belajar dari pengalaman dan melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Refleksi memungkinkan kita untuk mengakui kegagalan tanpa rasa malu atau penyesalan. Jadi kegagalan menjadi kesempatan untuk belajar, bukan hambatan yang harus dihindari. Yang kedua, analisis dan identifikasi penyebab. Refleksi membantu kita untuk mengidentifikasi kesalahan yang menyebabkan kegagalan, baik itu kesalahan teknis, kesalahan strategi, atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kita bisa menganalisis situasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kegagalan, dan memahami mengapa hal itu terjadi. Yang ketiga, perbaikan dalam peningkatan kinerja. Setelah menganalisis, kita bisa merancang strategi untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja di masa depan. Refleksi membantu kita untuk belajar dari kesalahan, mengoreksi kekurangan, dan mengembangkan keterampilan baru. Yang keempat, pembentukan sikap positif terhadap kegagalan. Refleksi membantu kita untuk mengubah pandangan terhadap kegagalan dari yang negatif menjadi positif. Kita bisa melihat kegagalan sebagai umpan balik berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, pengembangan kecerdasan emosional. Refleksi membantu kita untuk mengelola emosi negatif yang muncul saat mengalami kegagalan, seperti rasa kecewa, frustasi, dan kekecewaan. Kita bisa belajar untuk bangkit kembali dari kegagalan, mempertahankan semangat, dan terus berusaha. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jawab. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teman-teman pemateri lainnya, masih ada yang ingin menambahkan? Kepada Aurel, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya sedikit menambahkan bahwa refleksi memainkan peran penting dalam mengubah kegagalan menjadi peluang belajar karena ia memungkinkan seseorang untuk menilai kegagalan bukan sebagai akhir dari proses, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ketika siswa mengalami kegagalan, misalnya nilai rendah dalam ujian, refleksi membantu mereka untuk tidak larut dalam rasa kecewa, melainkan mengkaji apa penyebab kegagalan tersebut secara objektif. Melalui refleksi, siswa dapat mengidentifikasikan hal-hal seperti kurangnya persiapan, strategi belajar yang tidak efektif, atau kurangnya pemahaman konsep tertentu. Kesadaran ini menjadi titik awal untuk perbaikan. Dengan itu, kegagalan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang merugikan, tetapi sebagai umpan balik yang berharga. Refleksi juga membentuk sikap growth mindset yang yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan belajar dari kesalahan. Dengan demikian, kegagalan menjadi sarana untuk tumbuh dan memperkuat pemahaman terhadap materi. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Untuk teman-teman forum, saya persilakan untuk menambahkan. Kalau tidak ada, saya tunjuk. Kepada Nur Afni, saya persilakan. Saudari Nur Afni, dipersilahkan. Ya, boleh tunggu sebentar moderator. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan dari jawaban yang sudah dijawab dari pemateri tadi, di mana refleksi membantu mengubah kegagalan menjadi peluang dengan memungkinkan individu untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, serta menganalisis penyebabnya dan mencari bagaimana solusi untuk perbaikan di masa depan nanti. Dengan kata lain, refleksi adalah proses berpikir kritis yang memungkinkan seseorang untuk belajar dari kesalahan dan menggunakan pelajaran tersebut untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Untuk mengubah kegagalan menjadi peluang, yang dimana kita harus menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Yang dimana refleksi dapat membantu individu untuk memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan menerima kegagalan, individu dapat melangkah maju tanpa ada rasa takut atau rasa minder. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk teman-teman yang lain kepada forum, saya persilakan untuk menambahkan. Saya tunjuk lagi. Kepada Saudari Siti Anissa, saya persilakan. Baik, sedikit menambahkan
Dalam konteks materi, refleksi bisa mengubah kegagalan menjadi peluang belajar karena refleksi bisa membantu siswa memahami penyebab kegagalan, bukan hanya merasa kecewa. Dengan menganalisis kesalahan, siswa bisa mengetahui di bagian mana mereka kurang paham, mencari strategi belajar yang lebih efektif, menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Refleksi membuat kegagalan menjadi bahan evaluasi, bukan akhir dari proses belajar. Contohnya, seorang siswa mendapat nilai rendah pada ujian. Lewat refleksi, ia menyadari bahwa ia hanya menghafal, tanpa benar-benar memahami konsep. Setelah itu, ia mulai belajar dengan membuat peta konsep dan berdiskusi dengan temannya. Di ujian berikutnya, nilainya meningkat. Jadi ini menunjukkan bahwa kegagalan bisa menjadi awal dari perbaikan jika disikapi dengan refleksi. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya rasa jawaban dari teman-teman sudah cukup. Untuk penanya saya persilakan untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih moderator. Sedikit saya simpulkan. Jadi refleksi dapat mengubah kegagalan menjadi peluang belajar dengan membantu individu memahami penyebab kegagalannya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri. Melalui analisis pengalaman, kita dapat melihat pola atau kesalahan yang mungkin terulang. Juga memungkinkan kita menghindari kesalahan serupa. Selain itu, refleksi juga mendorong keterampilan pengembangan dengan mencari solusi dan strategi baru, serta mengubah perspektif kita terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dengan itu, kita dapat membangun rencana tindakan konkret untuk perbaikan, menjadikan kegagalan sebagai langkah menuju keberhasilan yang lebih besar. Itu saja kesimpulan dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teman-teman pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Kepada pemateri, saya persilakan. Siti Anissa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andari. Mengapa refleksi dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran? Refleksi dapat mendorong perbaikan berkelanjutan karena memungkinkan siswa dan guru mengevaluasi proses pembelajaran secara berkala dengan memahami apa yang berhasil dan apa yang kurang efektif. Mereka dapat mengubah strategi belajar atau mengajar yang kurang tepat, menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa, terus memperbaiki proses agar hasil belajar semakin optimal. Proses ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi terus berlangsung dari waktu ke waktu, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkembang. Contohnya, setelah melihat hasil refleksi, guru menyadari bahwa banyak siswa kesulitan memahami materi saat belajar yang dijelaskan secara lisan. Maka di pertemuan berikutnya, guru ini bisa menambahkan media visual. Jadi dengan penambahan media visual ini bisa membuat siswa lebih mudah memahami dan proses belajar pun jadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Untuk teman-teman pemateri, saya persilakan untuk menambahkan. Jika tidak ada dari teman-teman pemateri, saya persilakan untuk teman-teman forum.
Kepada Intan Kohohon saya persilakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang tantangan umum dalam penerapan kegiatan refleksi di kelas, antara lain kurangnya waktu, kurangnya motivasi, dan kesulitan dalam mengidentifikasi kesalahan. Cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan mengintegrasikan refleksi ke dalam kegiatan pembelajaran, membuat refleksi sebagai kegiatan rutin, dan menggunakan panduan refleksi untuk membantu siswa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, refleksi dapat menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang berkelanjutan dan membantu siswa meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka secara efektif. Guru dapat memfasilitasi refleksi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa tersebut. Oke, itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk teman-teman forum, saya persilakan untuk menambahkan. Tidak ada, langsung saya tunjuk. Kepada Saudari Rahma Aulia saya persilakan. Kepada Saudari Farah Arfabila saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan sedikit. Jadi, sebagai seorang guru, refleksi itu sangat penting dalam proses pembelajaran karena membantu mengevaluasi seberapa efektifnya metode pengajaran yang digunakan. Dengan merenungkan pengalaman mengajar, kita dapat mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan pendekatan dan strategi agar lebih jelas dan lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, refleksi juga memfasilitasi diskusi dengan rekan sejawat. Jadi itu juga dapat memberikan wawasan baru dan ide-ide yang lebih kreatif. Dengan terus melakukan refleksi, kita juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung perkembangan siswa secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Untuk teman-teman forum, masih ada yang ingin menambahkan? Kalau ada, saya persilakan. Kepada Saudari Rahma Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya ingin menambahkan sedikit jawaban. Jadi refleksi memungkinkan siswa dan guru untuk terus
proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Pembelajaran menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Proses ini mendorong siklus perbaikan yang terus-menerus sehingga kualitas pembelajaran meningkat secara bertahap. Baik, hanya itu jawaban yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya rasa jawabannya sudah cukup. Untuk Andari, saya persilakan untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih moderator. Sedikit saya simpulkan. Refleksi dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran karena melalui refleksi, siswa dan guru dapat meninjau kembali apa yang telah dilakukan, memahami hal-hal yang berhasil maupun yang perlu diperbaiki, serta merancang langkah-langkah perbaikan untuk kedepannya. Refleksi membantu pembelajaran terus berkembang karena memungkinkan evaluasi terhadap pengalaman belajar, mendorong kesadaran akan kemajuan dan hambatan, serta membuka peluang untuk memperbaiki dan menyelesaikan pendekatan belajar secara terus-menerus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena sesi pertama pertanyaannya sudah dijawab semua, saya buka sesi kedua. Untuk teman-teman yang bertanya di grup, saya persilakan untuk bertanya kembali di forum. Kepada Saudari Nur Afni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya mau bertanya kepada kelompok pemateri, di mana pertanyaannya, bagaimana kegiatan refleksi dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman materi? Dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, satu pertanyaan lagi. Saya persilakan. Kepada Saudari Wasni dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya, apa tantangan umum dalam penerapan kegiatan refleksi di kelas dan bagaimana cara mengatasinya? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Kepada Saudari Agustina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Wasni, yang dimana pertanyaannya itu apa tantangan umum dalam penerapan kegiatan refleksi di kelas dan bagaimana cara mengatasinya. Tantangan umum dalam penerapan kegiatan refleksi di kelas adalah kurangnya waktu dan sumber daya, kesulitan mengembangkan kebiasaan refleksi pada siswa, dan menilai efektivitas kegiatan refleksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, guru dapat mengintegrasikan refleksi ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, menggunakan metode refleksi yang beragam dan menarik, memberikan umpan balik dan dukungan kepada siswa, serta mengevaluasi efektivitas kegiatan refleksi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, kegiatan refleksi dapat berjalan efektif dan membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Untuk teman-teman pemateri, saya persilakan untuk menambahkan.
Jika tidak ada, saya silakan kepada forum untuk menambahkan. Pada Intan Kohohon dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pertanyaan Nur Apni, yaitu kegiatan refleksi dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman materi dengan cara mengidentifikasi. Pertanyaannya Wasni, bukan Wasni. Nur. Ya Allah ya Robbi. Oke. Nah, siapa tadi? Nyawasni tentang tantangan. Bentar ya moderator, saya kayaknya salah anu. Pertanyaan Wasni itu apa tantangan umum dalam penerapan kegiatan refleksi di kelas dan bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama yang sudah disebutkan teman saya tadi, kurangnya waktu, kurangnya motivasi, dan kesulitan dalam mengidentifikasi kesalahan. Ada beberapa cara juga untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti mengintegrasikan refleksi ke dalam kegiatan pembelajaran. Refleksi dapat dilakukan secara singkat dan terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat refleksi sebagai kegiatan rutin. Refleksi dapat dilakukan secara rutin seperti di akhir setiap pembelajaran atau proyek. Yang ketiga yaitu menggunakan panduan refleksi. Kita sebagai guru dapat menggunakan panduan refleksi untuk membantu siswa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat yaitu menggunakan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi refleksi seperti penggunaan aplikasi atau platform online. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kegiatan refleksi dapat dilakukan dengan efektif dan membantu siswa meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teman-teman forum lainnya saya persilakan untuk menambahkan. Kalau tidak ada saya tunjuk. Kepada Saudari Arini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sedikit saya tambahkan dari pertanyaannya Wasni, yaitu pertanyaannya apa tantangan umum dalam penerapan kegiatan refleksi di kelas dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, tantangan umum dalam penerapan refleksi dan cara mengatasinya yaitu yang pertama kurang waktu, seperti waktu kelas yang terbatas menjadi kendala, dan solusinya itu integrasikan refleksi itu secara singkat ke dalam kegiatan rutin dengan menggunakan jurnal refleksi singkat atau berikan tugas refleksi di luar kelas. Dan yang kedua itu kesulitan siswa dalam mengekspresikan pikiran. Beberapa siswa mungkin kesulitan mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Dan solusinya itu gunakan berbagai metode refleksi seperti diskusi kelompok, gambar atau video, dan berikan contoh dan panduan yang jelas. Dan yang ketiga itu kurangnya keterampilan guru dalam memfasilitasi refleksi. Seperti guru itu mungkin belum terlatih dalam memfasilitasi refleksi yang efektif. Dan solusinya yaitu ikuti pelatihan atau workshop tentang strategi refleksi dan berbagai pengalaman dan terbaik dengan guru lain.
Mungkin itu saja yang dapat moderator. Untuk teman-teman pemateri, kalau masih ada yang ditambahkan, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya persilakan untuk penanya menyimpulkan. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya menyimpulkan bahwa tantangan umum dalam penerapan kegiatan refleksi di kelas yaitu kurangnya waktu, guru yang kurang memahami cara refleksi yang benar, dan kurangnya motivasi guru untuk belajar mandiri. Untuk cara mengatasinya itu dengan memberikan pendampingan yang tepat, memperluas pemahaman guru tentang refleksi, menggunakan teknologi yang ada, dan mendorong guru untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman pemateri, saya persilakan menjawab pertanyaan Nur Afni. Kepada pemateri dipersilakan. Kepada Saudari Sahra Al-Hadad dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Afni. Pertanyaannya, bagaimana kegiatan refleksi dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman materi? Kegiatan refleksi membantu siswa meningkatkan pemahaman materi dengan mendorong mereka untuk merefleksikan pengalaman belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Refleksi juga membantu siswa melatih pemikiran kritis, mengungkapkan pendapat, dan mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mendalam. Refleksi memungkinkan siswa untuk mengulang kembali materi, mengaitkan dengan apa yang sudah mereka ketahui, dan membangun pemahaman yang lebih kuat. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Melalui refleksi, siswa dapat mengetahui area di mana mereka memiliki kekurangan pemahaman dan mencari cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, melatih pemikiran kritis. Refleksi mendorong siswa untuk berpikir secara lebih mendalam tentang materi, mempertanyakan asumsi, dan mengembangkan pemikiran yang lebih matang. Keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi. Refleksi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pendapat dan gagasan mereka yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Meningkatkan motivasi belajar. Dapat membantu siswa merasa lebih terlibat dalam termotivasi dalam proses pembelajaran karena mereka melihat dampak dari upaya mereka dalam meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir, menyediakan umpan balik untuk guru. Juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik tentang pembelajaran yang mereka alami, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka. Hanya itu yang bisa saya tambahkan, hanya itu yang bisa saya jawab, dapat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman pemateri lainnya dipersilakan untuk menambahkan. Kepada Saudari Siti Anisa dipersilakan.
Maaf, sedikit ada kendala. Baik, sedikit saya tambahkan. Kegiatan refleksi dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman materi karena memungkinkan mereka untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari, mengidentifikasi bagian yang belum dipahami, dan mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Melalui refleksi, siswa diajak berpikir kritis tentang proses belajar mereka sendiri, apa yang berhasil, apa yang sulit, dan mengapa hal itu terjadi. Selain itu, refleksi mendorong siswa untuk menjadi pembelajar aktif dan mandiri. Dengan menuliskan atau mendiskusikan pemahaman mereka, siswa dapat memperkuat ingatan, memperjelas konsep yang kabur, serta menyusun strategi belajar yang lebih efektif ke depannya. Dan guru juga bisa menggunakan hasil refleksi siswa untuk memahami kebutuhan belajar masing-masing dan menyesuaikan pendekatan pengajarannya. Mungkin hanya itu yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teman-teman forum, saya persilakan untuk menambahkan. Jika tidak ada, saya tunjuk. Kepada Widiatul Alma dipersilakan. Saudari Widiatul Alma. Untuk Saudari Widiatul Alma tidak siap, saya persilakan untuk forum yang lain. Kepada Siti Fadila dipersilakan. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan dari pertanyaan Nur Afni. Di mana kegiatan refleksi memungkinkan siswa dapat mengulang kembali materi yang telah dipelajari dengan cara merenungkan dan mengevaluasi proses belajarnya. Melalui refleksi juga ini siswa dapat menyadari bagian mana yang sudah dipahami dan bagian mana yang masih membingungkan. Hal ini juga dapat mendorong untuk memperdalam pemahaman dan mencari tahu atau bertanya lebih lanjut kepada guru. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk teman-teman forum, jika masih ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Nur Afni untuk menyimpulkan. Baik, sedikit
menyimpulkan dari pertanyaannya, dari jawaban yang sudah ada, di mana kegiatan refleksi dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman materi dengan cara mengevaluasi pengalaman belajar, yang dimana siswa meninjau kembali apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan membantu siswa mengenali kelebihan dan kekurangan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan strategi belajar dengan menyadari cara belajar yang paling efektif bagi dirinya sendiri. Yang keempat, melatih cara berpikir kritis yang dimana mendorong siswa agar berpikir mendalam tentang isi pelajaran. Dan bukan hanya menghafal, tetapi dapat memahami serta menjadi lebih bermakna dan bertahan lama untuk diingat. Itu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Karena pertanyaan sudah dijawab semua, dari diskusi tadi dapat saya simpulkan bahwa penerapan refleksi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi belajar. Guru dapat menggunakan berbagai metode seperti jurnal, refleksi, diskusi kelas, lembar kerja refleksi, dan analisis kesalahan. Untuk memfasilitasi proses refleksi, penting untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan suportif agar siswa dapat merasa nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Dengan konsisten menerapkan strategi refleksi yang tepat, guru dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman materi, mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses belajar, serta mengembangkan kemampuan introspeksi dan problem solving. Baik, itu saja saya kira diskusi pada hari ini cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang enak didengar, saya minta maaf karena sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah melakukan presentasi dan diskusi tadi terkait materi hari ini, yaitu refleksi ya. Saya hanya punya waktu 15 menit ya tadi, karena kebanyakan waktunya menunggu gitu ya tadi. Kemudian mungkin tadi yang menambahkan juga kurang siap semua, sehingga waktu kita tersita karena itu gitu ya. Jadi lain kali adik-adik semua sudah harus siap juga gitu ketika kita itu mau menjawab pertanyaannya siapa gitu ya. Nah, saya sudah melakukan presensi juga kepada kalian dan juga penilaian kepada kalian ya. Nah, untuk hari ini materinya sebenarnya berhubungan dengan materi di pekan lalu ya, yaitu terkait evaluasi ya. Nah, evaluasi dan juga refleksi itu mereka berkesinambungan gitu ya. Nah, untuk jawabannya tadi ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, adik-adik semua ketika menambahkan itu banyak jawaban yang terulang gitu. Jadi ketika kita menambahkan, sebenarnya kita perlu menyimak ya jawaban sebelumnya itu seperti apa, sehingga ketika menambahkan harusnya tidak perlu diulang kembali jawaban itu. Kemudian masih banyak juga yang takut-takut untuk berargumen sendiri gitu. Jadi kelihatan sekali adik-adik itu hanya membaca jawaban gitu ya. Sementara yang kita pengen dalam diskusi ini adalah kita tukar pendapat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar adik-adik membaca dan juga menambahkan, tapi mengulang jawaban ya. Dengan adik-adik menyimak sebenarnya tadi
dari awal sampai akhir, kalian itu tahu yang mana sih yang perlu ditambahkan, yang mana yang mungkin tidak perlu terulang lagi gitu ya. Dan ketika kalian menyimak, sebenarnya jawaban dari yang sebelumnya itu bisa kasih clue ke kalian gitu. Jadi kalau kalian itu mau menambahkan sesuatu, dengan kalian tadi menyimak jawaban sebelumnya, kalian bisa tambahkan misalnya contohnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kurang dari diskusi ini gitu ya. Kemudian refleksi yang kalian jawab itu sebenarnya lebih banyak ke refleksi dalam kehidupan gitu ya. Kayak life in general itu refleksi seperti apa sih? Padahal refleksi itu sebenarnya untuk diskusi ini adalah untuk pembelajaran, untuk ketika di dalam kelas itu settingannya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang apa namanya menjadi perhatian buat adik-adik semua gitu ya. Jadi harusnya kalian bisa dapat sesuatu dari kelas ini gitu ya. Jadi bukan sekedar kalian membaca, kalau membaca ada di internet aja kita nggak usah masuk kelas aja sebenarnya gitu. Tapi ketika kita di kelas ini itu kita bisa dapat banyak jawaban sebenarnya yang beragam dari kalian, itu harapannya ya. Nah, memang sebenarnya konsep refleksi itu adalah tadi ya, kalau di fisika kan sebuah konsep pantulan gitu ya. Memantulkan apa yang kita lihat harusnya bayangan atau benda yang kita lihat di depan itu yang kita terima gitu ya, itu refleksi. Nah, tetapi kalau di dalam pembelajaran refleksi itu harus berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Seperti yang kalian bisa lihat di tampilan di sini ya. Ini adalah salah satu apa namanya modul ajar ya. Jadi nanti adik-adik semua itu di tingkat atas semesternya kalian akan bikin seperti ini modul ajar gitu ya. Nah, refleksi itu di bagian mana sebenarnya ya? Refleksi itu ada di bagian biasanya itu di bagian akhir gitu ya. Kalau adik-adik sebagai seorang guru, kalian itu perlu menentukan kegiatan kalian di dalam kelas itu seperti apa aja. Misalnya pertemuan 1 di situ 2 kali 45 menit, berarti 90 menit di dalam kelas itu kalian tidak hanya sekedar ngomong atau ceramah aja gitu ya. Tetapi ada tahapan demi tahapan yang kalian harus lakukan. Nah, ini adalah sebagai panduan guru atau adik-adik misalnya ketika nanti mau masuk ke kelas gitu ya. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat di kolom bawah, kolom sebelah kiri itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan gitu ya, kolom kegiatan. Nah, kegiatan di situ nanti akan dibagi. Biasanya ada kegiatan ini yang eksperimen ya, kita ke kelas kontrol. Nah, ini kelas kontrol. Nah, kalau di sini kegiatan pertama itu adalah kegiatan pendahuluan gitu. Pendahuluan kira-kira misalnya berapa menit, 15 menit dari 90 menit gitu ya. Kemudian ada kegiatan inti 65 menit, kemudian ada kegiatan penutup itu 10 menit. Nah, ini disesuaikan sebenarnya tergantung dari kitanya sebagai seorang guru itu kita mau mengalokasikan berapa menitnya itu gitu ya. Nah, refleksi itu biasa di bagian akhir, di bagian penutup sini gitu ya. Misalnya seperti apa sih kegiatan refleksi itu? Seperti misalnya seorang guru di sini ya. Di sini kan ada kolom sebelah sini itu kegiatan guru, kemudian yang sebelah kanannya lagi kegiatan siswa. Nah, contoh refleksi itu seperti apa? Misalnya guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Itu salah satu kegiatan refleksi. Gitu ya. Kemudian guru misalnya memberikan penguatan kembali terhadap kesimpulan yang sudah diberikan oleh siswa gitu. Itu adalah refleksi gitu. Jadi itu yang tidak kelihatan di diskusi kita. Padahal kita pengen tahu seperti apa sih contoh-contoh refleksi itu di dalam kelas gitu ya. Jadi refleksi itu yang pertama adalah tidak mungkin siswa yang melakukan refleksi sendiri. Bisa saja siswa melakukan refleksi sendiri, tetapi tidak semua siswa punya kesadaran diri untuk melakukan refleksi gitu ya. Sehingga perlu bantuan guru di dalam kelas untuk guru itu mengarahkan ke siswanya itu sendiri agar mereka itu bisa gitu ya melakukan refleksi gitu ya. Artinya refleksi di sini adalah sebuah kayak sebuah evaluasi
kepada dirinya sendiri, kepada siswa itu sendiri gitu. Selama mereka melakukan kegiatan di dalam kelas ini, apa aja sih yang mereka dapatkan gitu, ya. Misalnya tadi dengan kegiatan guru meminta siswa untuk melakukan kesimpulan gitu. Ada yang mungkin membacakan kesimpulan dari apa yang mereka dapatkan. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa lain kalau misalnya hanya satu siswa yang diminta untuk menyimpulkan gitu ya. Nah, guru juga harus melakukan akomodasi ke siswa lain gitu. Jadi bukan hanya satu orang siswa saja yang dilakukan refleksi, tetapi siswa lain juga seperti apa sih gitu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian nanti ketika siswa itu misalnya entah itu membacakan kesimpulan atau misalnya dengan dia berbicara secara lisan saja langsung gitu, kesimpulannya apa. Nah, dari situ nanti guru melakukan umpan balik gitu. Guru melakukan respon kembali kepada kesimpulan yang diberikan tadi. Apakah kesimpulannya tadi sudah tergambar jelas nggak sih apa yang sudah mereka dapatkan di dalam kelas ini gitu. Ada nggak misalnya miskonsepsi atau ada nggak kesalahan konsep gitu ya yang siswa itu dapatkan selama pembelajaran di kelas gitu ya. Kalau ada maka tadi guru memberikan penguatan kembali. Apakah ada kesimpulan yang perlu diperbaiki atau misalnya perlu dilengkapi. Jadi tujuan dari refleksi ini adalah untuk tahu bahwa siswa itu selama pembelajaran itu mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan itu atau belum gitu ya. Itu refleksi. Jadi siswa melihat kembali ke dalam dirinya gitu. Selama pembelajaran itu apa yang dia dapatkan ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya refleksi kalau secara umum memang dia ada di bagian belakang gitu, di bagian penutup. Tetapi ada juga biasanya itu guru itu sebelum masuk ke pembelajaran inti gitu ya atau memahami konsep materi gitu ya, konsep materi yang memang mau dibahas bisa juga di bagian pendahuluan di sini ya. Tapi mungkin refleksinya lebih istilahnya bukan refleksi mungkin ya, tapi lebih ke apersepsi ya. Di sini mana tadi ada tulisannya apersepsi ini ya, memberikan apersepsi. Nah, apersepsi ini dia seperti refleksi tapi bagian depannya gitu. Jadi kayak apersepsi itu memperkenalkan materi sebelum materi umumnya atau intinya yang mau diajarkan. Nah, tetapi apersepsi itu bisa juga bentuknya refleksi. Misalkan kalau ini adalah pertemuan kedua misalnya. Jadi pertemuan kedua itu kan pasti materinya berganti ya. Itu jadi misalnya untuk pertemuan pertama siswa membahas tentang misalnya definisi suatu konsep. Kemudian pertemuan kedua membahas tentang misalnya jenis-jenis dari suatu konsep itu. Nah, transisi dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu harus ada di pertemuan keduanya itu. Gitu. Jadi tidak boleh patah atau tidak boleh lepas. Sehingga nanti di pertemuan kedua di apersepsinya itu atau di pengenalan itu si guru juga bisa bertanya lagi langsung ke siswa apa sih materi sebelumnya gitu. Misalnya dengan pertanyaan, ada nggak dari adik-adik semua di sini yang bisa mengingat misalnya materi sebelumnya gitu ya. Nah, itu bisa masuk dalam refleksi tapi di bagian depan gitu untuk menghubungkan antara pertemuan 1 dengan pertemuan kedua sehingga materi itu tidak lepas gitu, tidak tidak berdiri sendiri gitu ya. Nah, itu yang nggak kelihatan di diskusi ini. Sementara ini adalah konsep yang penting juga untuk adik-adik. Karena nanti ketika kalian bikin modul ajar yang ada di sini, itu kalian harus tahu sebenarnya konsep dari apersepsi, refleksi, dia ada di bagian mana, pentingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sedikit satu lagi ya. Saya stop share dulu. Satu hal lagi, contohnya misalnya kayak kegiatannya seperti apa sih selain bertanya gitu ya. Selain misalnya memberikan pertanyaan ke siswa, misalnya bisa juga dengan kegiatan yang lebih menarik ya. Kalau adik-adik lihat di sini misalnya
Jadi ini ya, kenapa refleksi itu penting gitu, karena pengalaman saja tidak cukup untuk belajar. Artinya konsep itu juga tidak cukup untuk siswa itu pahami, tetapi apakah konsep itu bisa digunakan nggak sih di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tanpa refleksi pengalaman pembelajaran di dalam kelas itu bisa cepat dilupakan atau potensi belajarnya hilang. Gitu. Jadi perlu sekali yang namanya refleksi ya. Contohnya misalnya ini pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misalnya guru memberikan pertanyaan, siswa menjawab gitu ya. Kemudian ada juga refleksi yang bentuknya lebih komunikatif gitu atau interaktif. Misalnya ini, ekspresikan dirimu gitu ya. Jadi misalnya guru ada kayak momen atau waktu sebentar gitu untuk refleksi yang lebih mungkin lebih modif gitu ya. Ekspresikan dirimu, kemudian ini juga bisa dalam bentuk pertanyaan what, apa yang terjadi tadi kita ngelakuin apa sih gitu ya. Jadi setelah selesai pembelajaran sebelum ditutup kelasnya gitu ya, tidak hanya misalnya guru bertanya tentang materi, tetapi juga bertanya tentang apa sih yang kita tadi lakukan. Boleh nggak sih ada yang kasih misalnya bisa cerita nggak sih gitu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya mengenai games juga bisa gitu ya. Seperti ini, misalnya si gurunya memberikan suatu kayak pertanyaan, kemudian jawabannya itu kayak dioper dari satu siswa ke siswa lain gitu. Misalnya mereka membuat sebuah refleksi satu kelas, bentuknya misalnya paragraf gitu. Jadi satu siswa A misalnya kasih satu kalimat gitu. Kemudian siswa B harus lanjutin seterusnya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi artinya refleksi itu tuh bukan hanya sekedar pertanyaan saja misalnya, atau terlalu serius misalnya, tapi bisa juga dibikin atau dikemas dalam bentuk games gitu ya. Kemudian bisa juga siswa itu diminta untuk bikin peta konsep, misalnya bisa juga seperti itu. Jadi ada satu siswa bikin satu kotak, tema hari ini tentang apa, kemudian tanda panah, nah nanti siswa lainnya mungkin bisa lanjutin, atau siswa lain itu ditunjuk oleh siswa yang tadi sudah jawab gitu, atau isi, itu juga bisa seperti itu ya. Nah bisa juga ini misalnya gitu. Jadi ada banyak sekali bentuk dari refleksi ya. Jadi itu yang nggak kelihatan untuk diskusi ini gitu ya, sehingga adik-adik semua jawabannya masih banyak yang ngawang-ngawang gitu ya, terkait materi hari ini gitu. Jadi silakan bisa dieksplor lagi lebih lanjut seperti apa refleksi itu kalau dalam kaitannya di kegiatan proses pembelajaran. Seperti itu ya. Oke, itu saja untuk hari ini karena kalian habis ini ada kelas lagi, jadi 10 menit silakan bisa dipakai untuk istirahat sebentar ya. Saya cukupkan untuk materi hari ini di sini dulu. Lain kali